Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kedua ini saya akan mengajarkan tentang energi dan hukum pertama termodinamika. Pokok bahasan yang akan dipelajari hari ini, yang pertama ada tinjauan konsep mekanika energi, kemudian evaluasi perpindahan energi melalui kerja, energi sistem, perpindahan energi melalui kalor, akuntansi energi, yang meliputi neraca energi untuk sistem tertutup, serta yang terakhir adalah analisis energi siklus. Di dalam termodinamika, energi itu merupakan konsep dasar yang penting untuk dipelajari ya, karena energi ini adalah salah satu aspek penting dalam analisis teknik. Beberapa prinsip energi yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama ini adalah energi dapat disimpan di dalam suatu sistem dalam berbagai bentuk makroskopik. Oke, aplikasi dari prinsip ini itu bisa kita lihat dari pemanfaatan energi matahari menjadi energi listrik. Kita ketahui bersama bahwasannya matahari itu kan hanya dapat menyinari selama kurun atau periode tertentu ya. Sehingga misalnya di malam hari kita tidak bisa langsung mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Nah, akan tetapi kalau kita pengen menggunakan energi listrik di saat malam hari, maka kita bisa menyimpan energi matahari yang kita dapatkan di periode pagi sampai sore hari melalui suatu alat. Kemudian alat tersebut akan beroperasi kembali, akan menyediakan energi listrik ke kita ya di malam hari. Kemudian energi dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya dan dipindahkan antar sistem. Misalnya di pembangkit listrik itu kita bisa menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Nah, batu bara ini bisa digunakan sebagai bahan bakar karena batu bara ini memiliki energi kimia ya. Dan nantinya batu bara ini akan menghasilkan panas. Kemudian panas ini digunakan untuk menguapkan air, kemudian uap air tersebut digunakan untuk memutar turbin, yang nantinya bisa dihasilkan suatu energi listrik. Dan ini adalah proses konversinya, seperti itu. Kemudian untuk contoh sederhananya, misalnya kita lihat di peralatan setrika listrik itu ya, kita memanfaatkan energi listrik, kemudian akan diubah menjadi energi panas. Selanjutnya, pada sistem tertutup, energi dapat dipindahkan dalam bentuk kerja dan perpindahan kalor. Oke, ini contoh dari prinsip ini adalah konsep yang ada di ini ya, piston dan silinder itu. Jadi di dalam piston dan silinder itu kita anggap sistem tertutup, kemudian di dalamnya itu ada gas. Nah, gas ini itu ketika dia sudah mendapatkan energi, ketika dia sudah memiliki energi, maka gas ini itu dapat mendorong si piston itu untuk bergerak, seperti itu. Dan juga dia juga bisa menyebabkan adanya perpindahan panas keluar. Dan yang terakhir, jumlah total energi selama proses konversi energi dan perpindahan energi adalah kekal. Jadi energi yang masuk ke dalam sistem itu sama dengan energi yang keluar dari sistem tersebut. Tujuan dari materi minggu kedua ini adalah untuk memadukan gagasan dan pengertian mengenai energi ke dalam suatu bentuk yang tepat untuk analisis teknik. Konsep mekanika energi itu sebenarnya berasal dari hukum gerak Newton. Jadi dengan hukum gerak Newton ini kita bisa mengetahui bagaimana konsep kerja, kemudian bagaimana energi kinetik dan energi potensial itu dihasilkan. Oke, untuk yang pertama, kerja dan energi kinetik. Jadi pada saat kita melempar suatu benda, maka benda tersebut itu akan berpindah ya, dari titik 0 ke titik sejauh S. Dan selama benda bergerak tersebut itu dia akan dipengaruhi oleh gaya. Jadi ada gaya yang bekerja di sini, ada gaya yang bekerja ke arah normal atau tegak lurus dengan benda, dan juga ada gaya yang sejajar dengan
pergerakan benda atau Fs. Nah, komponen Fs itu mempengaruhi besarnya kecepatan, sementara komponen Fn ini mengubah arah percepatan. Nah, misalnya si benda ini akan bergerak dari S1 dengan kecepatan V1 menuju S2 dengan kecepatan V2, maka kita bisa mengetahui besarnya komponen F atau gayanya ya, dengan perubahan nilai V. Maka berdasarkan hukum gerak Newton kedua bisa kita tuliskan Fs itu sama dengan massa dikalikan perubahan diferensial ya antara kecepatan atau V dengan waktu, perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau kita jabarkan, maka dengan rumusan ini kita bisa menentukan besarnya energi kinetik yang dialami oleh benda yang bergerak tersebut. Jadi rumusnya kan setengah kalikan massa kalikan perbedaan kecepatan di titik 2 kuadrat dikurangi dengan perbedaan kecepatan di titik 1 kuadrat. Ini adalah rumusan energi kinetik yang kita ketahui sebelumnya. Bahwasannya energi kinetik itu adalah setengah kalikan massa kalikan V kuadrat. Nah, energi kinetik itu merupakan besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Nah, untuk mengetahui perubahan energi kinetik delta EK dari benda, maka ini ya, delta EK sama dengan EK2 dikurangi dengan EK1 sama dengan setengah massa dikalikan dengan perubahan perubahan kecepatan di titik 2 kuadrat dikurangi dengan perubahan kecepatan di titik 1 kuadrat. Nah, besarnya perubahan energi kinetik ini itu sebenarnya sama dengan kerja yang dilakukan oleh benda, seperti itu ya. Jadi kan benda ini akan mengalami perubahan dari satu titik ke titik yang lain, dari S1 ke S2. Jadi energi kinetik ini, perubahan energi kinetik itu sama dengan perubahan kerja yang dilakukan. Jadi bisa dikatakan bahwasannya kerja yang diberikan pada benda dianggap sebagai suatu perpindahan energi ke benda yang dapat disimpan sebagai energi kinetik. Selanjutnya energi potensial. Nah, energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda. Jadi kalau kita melempar suatu benda ke atas, maka benda tersebut akan mengalami perubahan energi potensial. Oke, nah jadi kalau dalam case ini kita juga bisa meninjau perubahan energi kinetiknya ya. Jadi perubahan energi kinetiknya itu sama dengan berapa kerja yang dilakukan. Berarti gaya yang ke atas ini, gaya angkat, itu dikalikan dengan perubahan jaraknya, yaitu dari Z1 ke Z2, itu nilainya dikurangi dengan M kalikan G, atau berat yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi, itu dikalikan dengan jarak antara Z1 ke Z2 ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui berapa perubahan energi potensialnya, maka delta EP sama dengan EP2 dikurangi dengan EP1 sama dengan massa kalikan perubahan gravitasi massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan perubahan ketinggiannya, yaitu dari Z2 min Z1. Oke, berikutnya evaluasi perpindahan energi melalui kerja. Nah, kerja atau W ini yang dilakukan oleh atau pada sistem itu dituliskan sebagai W sama dengan integral dari S1 ke S2 F kalikan ds. F-nya itu adalah gaya, kemudian S ini adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang mengalami perpindahan. Nah, rumusan ini itu digunakan untuk menghitung kerja kompresi atau ekspansi, kemudian pemuaian benda padat atau pemekaran lapisan cairan. Berikut adalah definisi kerja menurut termodinamika. Kerja itu dikatakan dilakukan oleh suatu sistem pada lingkungannya jika memberikan pengaruh utama pada segala sesuatu yang berada di luar sistem berupa peningkatan suatu beban.
Di sini ada gambar yang menunjukkan sistem pengadukan yang dilakukan oleh roda pengaduk terhadap gas ya. Kemudian roda pengaduk ini terhubung oleh suatu motor dan motor listrik ini terhubung oleh baterai. Kalau kita tinjau sistemnya dengan detail, di sini saya buat ada sistem A. Sistem A ini meliputi gas yang ada di dalamnya dan berbatasan dengan roda pengaduk. Nah, gas ini bisa tercampur rata atau gas ini bisa bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain. Itu karena adanya kerja yang dilakukan oleh roda pengaduk ini ya. Jadi bisa dikatakan bahwasannya roda pengaduk ini bekerja kepada sistem. Nah, sementara kalau untuk baterai ini saya masukkan ke dalam sistem B namanya ya. Nah, baterai ini kita nggak bisa lihat adanya pergerakan secara makroskopik ya, tidak seperti yang gas ini. Seperti itu, jadi bisa dikatakan bahwasannya agak berbeda antara sistem A dan sistem B. Tapi sebenarnya di sistem B ini terjadi pergerakan, yaitu pergerakan berupa arus listrik. Nah, yang membedakan sistem B dengan sistem A, kalau kita lihat bahwasannya baterai ini menghasilkan suatu kerja, yaitu kerja berupa arus listrik yang dikeluarkan menuju ke motor listrik. Jadi sistem ini tuh melakukan suatu kerja yang nantinya kerja tersebut dimanfaatkan oleh motor listrik. Nah, ini adalah konvensi tanda, notasi, dan daya. Jadi kerja itu sebenarnya bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Kerja itu bernilai positif jika kerja dilakukan oleh suatu sistem. Nah, kerja itu dikatakan negatif jika kerja dilakukan pada sistem. Kalau kita lihat dari contoh yang sebelumnya, kerja dilakukan oleh sistem itu adalah kerja yang dilakukan oleh baterai. Itu ya, jadi baterai itu menghasilkan kerja. Jadi sistem tersebut menghasilkan kerja keluar, itu ya. Kalau kerjanya negatif, itu kan berarti kerja dilakukan pada sistem. Nah, ini bisa dilihat di roda pengaduk tadi ya. Jadi sistem tersebut itu tidak bisa bekerja tanpa adanya kerja dari luar, yaitu kerja dari roda pengaduk. Laju perpindahan energi dalam bentuk kerja disebut daya dan diberi simbol W dot ya. W dot sama dengan F dot dikalikan dengan V. Jadi F ini adalah gaya, kemudian V-nya ini adalah kecepatan. Oke, kemudian untuk satuan dayanya, SI itu adalah Joule per second atau Watt. Kemudian Inggrisnya yaitu Feet kalikan Pound dibagi dengan second, atau bisa dikatakan BTU per jam, dan juga bisa menggunakan satuan yang lain yaitu horsepower atau HP. Kerja ekspansi atau kompresi. Nah, kita bisa mengetahui apakah suatu sistem melakukan kerja ekspansi atau kompresi ini jika kita tinjau dari sistem silinder dan torak ya. Nah, di dalam skema silinder dan torak itu ada suatu fluida, bisa gas atau cairan. Kemudian kalau misalnya kapan dikatakan ekspansi? Kapan dikatakan ekspansi itu ketika si pistonnya ini bergerak dari titik X1 ke titik X2. Jadi semakin mengembang ya gasnya ini. Tapi kalau misalnya kerja kompresi berarti pistonnya ini berpindah dari titik X2 menuju ke X1. Jadi gasnya ini akan ditekan. Nah, kerja yang dihasilkan sistem pada saat torak bekerja atau pada saat piston itu bekerja sejauh dx adalah del W sama dengan P kalikan A dikalikan dengan dx. W ini adalah kerja, kemudian P ini adalah tekanan, dikalikan dengan A itu adalah luasan.
rumusan ini sebenarnya berasal dari W sama dengan F dikalikan S ya. Akan tetapi karena di sini kita lihat bahwasannya ada ada gaya yang dilakukan, yaitu gaya yang menekan piston ini untuk bergerak gitu ya, sebesar P kalikan A, kemudian dia bergerak sejauh dari X1 sampai X2, maka di sini dikatakan sebagai jaraknya atau sebagai S-nya. Kemudian setelah kita dapatkan rumusan kerja sama dengan P kalikan A kalikan dx, di mana PA ini adalah gaya yang dilakukan oleh gas atau cairan itu ya, ini ya. Kemudian dx, x ini adalah jarak perpindahan, maka sebenarnya rumus ini bisa saya tuliskan sebagai P dikalikan dengan dV. V di sini adalah volume, itu ya. Kok bisa volume? Kenapa volume? Ini kan karena luasan permukaan A ini dikalikan dengan X. A kalikan X itu kan volume ya. Sehingga bisa dikatakan W ini sama dengan P kalikan dengan dV. Nah, dV ini bisa dikatakan positif ketika volumenya bertambah. Maka kerja itu positif pada saat gasnya berekspansi. Sementara untuk kerja kompresi, dV-nya itu bernilai negatif. Kenapa kok bisa bernilai negatif? Karena X-nya ini bergerak dari X2 menuju ke X yang nilainya lebih rendah dari X2. Jadi berpindah ke sebelah kiri. Sehingga kerjanya itu bernilai negatif. Kemudian, nah ini, jadi kerja yang terjadi selama perubahan volume V1 ke V2 itu adalah W sama dengan integral V1 ke V2 P dikalikan dengan dV. Kemudian ada yang namanya proses politropik. Proses politropik ini menunjukkan hubungan antara tekanan dan volume pada proses ekspansi maupun kompresi yang ditunjukkan dalam persamaan tekanan kalikan volume pangkat N sama dengan konstan. Jadi PV pangkat N sama dengan konstan di titik manapun. Ini adalah beberapa contoh kerja. Ada perpanjangan batang padat, kemudian pemekaran lapisan cairan, daya yang dipindahkan oleh poros, kerja listrik, kerja akibat polarisasi atau magnetisasi. Oke, di sini ada grafik atau gambar perpanjangan batang padat ya. Batang padat ini bisa mengalami perubahan panjang dari titik X1 menuju ke titik X2. Kalau kita ingin tahu berapa sih gaya yang bekerja pada sistem ini, maka gaya sama dengan tau dikalikan A. Tau ini adalah normal stress. Normal stress itu tegangan normal. Nah, tegangan normal dikalikan dengan luasannya. Nah, kalau kita pengen tahu W-nya atau kerja yang dilakukan oleh si benda padat ini sehingga dia bisa berpindah ya dari X1 ke X2, maka W sama dengan minus X1 dari X1 ke X2 dikalikan dengan F kalikan dengan dx. F-nya itu adalah tau dikalikan A, kemudian dikalikan dengan dx. Gitu ya. Selanjutnya, hukum pertama termodinamika. Panas yang diberikan pada suatu sistem atau dalam hal ini itu bisa disimbolkan sebagai Q, itu nilainya sama dengan perubahan energi dalam U dan kerja yang dilakukan atau W. Jadi hukum termodinamika 1 secara matematis itu bisa dituliskan delta U sama dengan Q dikurangi dengan W. Delta U ini adalah energi dalam, jadi energi yang tersimpan di dalam molekul yang ada di dalam suatu sistem. Jadi energinya ini bisa digunakan oleh molekul untuk bergerak gitu ya. Kemudian Q ini adalah panas dan W ini adalah kerja. Nah, nilai Q dan W ini punya konvensi ya. Q itu dikatakan positif jika ada panas masuk ke sistem.
Kemudian dikatakan negatif jika panas keluar dari sistem. Kemudian kalau untuk W, kerja, itu nilainya akan positif jika sistem itu menghasilkan suatu kerja, atau bisa dikatakan kerja dilakukan oleh sistem. Kemudian W itu negatif jika sistem tersebut itu membutuhkan kerja dari luar sistem, gitu ya. Jadi sistemnya itu bisa beroperasi dengan bantuan dari komponen lain, dari luar, gitu ya. Sehingga negatif ini untuk kasus kerja dilakukan pada sistem. Ini adalah ilustrasi lain tentang hukum pertama termodinamika. Di sini ada kondisi pertama. Kondisi pertama itu ada suatu cairan ya, kemudian cairan tersebut memiliki piston di atasnya, gitu. Kemudian ada beban di sini ya. Nah, pada saat kita kasih panas ke sistem state 1 ini, maka si pistonnya ini akan bergerak ya. Kenapa kok dia bisa bergerak? Karena di sini ada energi internal atau energi dalam. Jadi si molekul ini akan menyerap energi panas, kemudian molekul-molekulnya ini akan bergerak. Nah, karena dia karena energi yang di dalam molekul ini bergerak, maka energi tersebut akan menghasilkan suatu kerja. Jadi bisa kerja kompresi ataupun kerja ekspansi ya. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih energi dalam yang muncul akibat proses ini, maka kita bisa lihat perubahan energi dalam yang terjadi itu sama dengan selisih antara kalori yang diberikan pada sistem dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, energi dalam. Energi sistem ya, itu kan punya energi total. Jadi kita biasanya menggunakan simbol E untuk menunjukkan energi total sistem. Energi total itu bisa meliputi energi kinetik, potensial, gravitasi, dan seterusnya. Misalnya ini, saat kita punya pegas, kemudian pegas tersebut ditekan dengan menggunakan gaya tertentu ya, maka energi tersebut akan tersimpan di dalam pegas. Nah, nanti dia akan keluar berupa hasil respon gitu ya, berupa peregangan dari pegas. Kemudian kasus yang lain misalnya untuk baterai. Nah, kalau baterai ini mengandung listrik, kemudian baterai ini nantinya akan dimuati tambahan ya, diberi tambahan muatan energi listrik, maka energi yang terkandung di dalam baterai ini akan meningkat. Nah, selanjutnya misalnya kita lihat dari sistem pengaduk seperti itu. Jadi pada saat gas yang ada di dalam bejana tertutup ini diaduk dengan menggunakan roda pengaduk, maka energi dalam yang terkandung di dalam gas ini akan meningkat. Ini ketiga contoh ini adalah contoh dari energi dalam. Jadi bisa dikatakan bahwasannya perubahan energi sistem yang tidak dihubungkan sebagai perubahan energi kinetik atau potensial, yaitu energi dalam. Dalam termodinamika, perubahan energi total itu dipengaruhi oleh 3 komponen makroskopik. Ada energi kinetik, potensial, dan juga energi dalam. Energi dalam itu dikasih dengan simbol U. Jadi kalau kita ingin tahu berapa perubahan energi dalam pada sebuah proses, maka
kita menuliskan sebagai U2 dikurangi dengan U1. Nah, energi dalam spesifik itu punya simbol U kecil. U kecil atau U kemudian dikasih garis di atasnya gini ya. Nah, ini nilainya itu bergantung pada penggunaan basis satuan massa atau mol. Jadi kalau U kecil itu basis massa, kalau U dengan garis di atas ini itu dengan menggunakan basis mol. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui perubahan energi total sistem? Nah ini ya, jadi energi total sistem karena dia dipengaruhi oleh 3 energi yang berbeda, maka E2 dikurangi E1 itu sama dengan selisih energi kinetik ditambah dengan selisih energi potensial ditambah dengan selisih energi dalam. Nah, sehingga kalau kita ringkas, maka rumus dari energi total sistem itu adalah delta E sama dengan delta EK ditambah delta EP ditambah dengan delta U. Aspek mendasar dari suatu konsep energi itu adalah kekekalan energi. Nah, kalau kita ingin sistem itu mengalami perubahan energi yang sama besar selama proses non-adiabatik maupun adiabatik, masih ingat nggak? Adiabatik itu adalah suatu proses yang tidak memperbolehkan kalor masuk ataupun kalor keluar. Maka jumlah neto energi yang dipindahkan ke sistem itu harus sama besar. Nah, interaksi kalor itu merupakan bentuk perpindahan energi. Jadi Q sama dengan E2 dikurangi E1 ditambah dengan W. Atau dalam kata lain kita bisa tuliskan perubahan energi E2 dikurangi E1 itu sama dengan kalor dikurangi dengan kerja. Selanjutnya akuntansi energi, neraca energi untuk sistem tertutup. Oke, jadi dari rumusan E2 min E1 sama dengan Q min W, ini berarti menunjukkan E2 min E1 itu menunjukkan perubahan jumlah energi yang terdapat dalam sistem pada kurun waktu tertentu. Kemudian Q ini adalah jumlah energi neto, yaitu berupa kalor yang dipindahkan. Kemudian kalau W ini jumlah energi neto berupa kerja yang dipindahkan. Nah, kita tahu sebelumnya bahwasannya delta E itu adalah delta EK ditambah delta EP tambah delta U. Maka bisa kita tuliskan delta EK ditambah delta EP tambah delta U itu sama dengan Q dikurangi dengan W. W-nya di sini adalah kerja. Jadi perubahan energi yang meliputi energi kinetik, kemudian energi potensial dan juga energi dalam itu sepadan dengan perubahan energi kalor dalam sistem dikurangi dengan kerjanya. Dimana konvensinya yang perlu kalian ingat ya, positif ketika panas masuk ke sistem, negatif ketika panas keluar dari sistem. Sementara kalau U ini tidak punya konvensi nilai, nggak punya tanda ya, positif atau negatif. Nah, sementara kalau untuk W, positif ketika kerja dilakukan oleh sistem, dan negatif ketika usaha dilakukan pada sistem. Bentuk neraca energi. Nah, neraca energi itu dapat dituliskan berbasis laju waktu. Jadi maksudnya adalah kita bisa melihat semua parameter yang ada di sini itu dibagi dengan waktu. Jadi delta E dibagi dengan delta T, kemudian Q bagi delta T, minus W dibagi dengan delta T. Oke, nah delta T ini kan sebenarnya bisa juga jumlahnya sangat kecil ya, sehingga kita bisa tuliskan limitnya yaitu DE dikurangi DE dibagi DT sama dengan Q dot dikurangi dengan W dot. Jadi ini termasuk perubahan laju energi sama dengan perubahan laju kalor dikurangi dengan perubahan laju kerja.
Nah, kalau dituliskan dalam bentuk waktu, maka rumusan energi ini bisa dituliskan seperti ini ya, DE dibagi dengan DT sama dengan DEK dibagi dengan DT tambah DEP dibagi DT ditambah dengan DU dibagi DT. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwasannya Q dot dikurangi W dot itu adalah DE per DT, maka DEK dibagi DT tambah DEP per DT tambah DU per DT itu sama dengan Q dot dikurangi dengan W dot. Itu. Jadi di sini yang ada dot-dotnya ini berarti dia itu fungsinya fungsi terhadap waktu ya. Proses adiabatik. Proses adiabatik ini dicirikan dengan tidak terjadinya transfer panas selama proses berlangsung sehingga Q sama dengan 0. Nah, proses ini itu dapat terjadi pada sistem yang terisolasi atau sistem yang mempunyai proses yang sangat cepat. Delta U sama dengan Q min W, itu kan rumus energi ya yang kita ketahui sebelumnya. Kalau proses adiabatik berarti Q-nya ini diganti dengan 0. Sehingga delta U itu nilainya sama dengan minus W. Nah, untuk sistem yang mengalami kompresi secara adiabatik, maka W-nya itu negatif ya. Kerja dilakukan pada sistem, sehingga delta U-nya itu adalah positif. Jadi delta U sama dengan minus W. W-nya ini karena W-nya itu negatif sebelumnya, sehingga minus kalikan minus W, sehingga delta U-nya itu menjadi positif. Sementara kalau untuk sistem yang mengalami ekspansi secara adiabatik, maka W-nya itu adalah positif, sehingga kerjanya itu dilakukan oleh sistem, sehingga delta U-nya itu adalah negatif. Berikutnya adalah proses isotermal. Proses isotermal itu maksudnya adalah temperatur pada proses tersebut itu konstan ya. Nah, di sini kita lihat ada grafik PV diagram di mana bawah ini menunjukkan volume, kemudian sumbu Y-nya ini menunjukkan pressure. Isotermal itu dicirikan dengan adanya garis melengkung seperti ini. Berapapun titik dimanapun ya, di sini, itu selama berada di garis yang sama, di garis lengkung yang sama, maka titik-titik tersebut itu memiliki temperatur yang konstan. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kerja yang terjadi pada sistem ini itu adalah W sama dengan integral V1 ke V2 kalikan P kali dV. Ini ya. Untuk gas ideal, kalau kita menggunakan gas ideal di dalam skema piston dan silinder itu, maka jika delta T-nya sama dengan 0, temperatur gas konstannya itu 0, maka delta U-nya itu juga sama dengan 0. Itu ya. Sehingga kalau kita menggunakan gas ideal, maka Q sama dengan W. Berikutnya adalah proses isobarik. Proses isobarik itu tidak terjadi perubahan tekanan pada selama proses. Jadi tekanannya itu konstan. Nah, umumnya terjadi pada sistem yang mempunyai kontak langsung dengan tekanan atmosfer bumi. Oke, ini di grafik yang sama dengan sebelumnya ya. Sumbu X menunjukkan volume, sumbu Y menunjukkan pressure. Kemudian di sini ada garis lengkung. Garis lengkung ini menunjukkan menunjukkan temperatur ya. Kalau lengkung yang ini berarti temperatur 1 ini nilainya sama semua ya. Kalau di sini ini T2 berarti T2 di seluruh titik ini sama semua nilainya. Oke, kemudian kalau kita lihat proses isobarik itu berlangsung di titik 1 sampai titik 2 ya, di mana tekanannya ini konstan. Berikutnya adalah proses isohorik. Proses isohorik ini dikarakteristikkan dengan tidak terjadinya perubahan volume selama proses. Dengan kata lain, proses ini memiliki volume yang konstan. Selain itu, selain isohorik ini nama lainnya yaitu isometrik dan isovolumik.
Nah, proses ini itu terjadi pada sistem yang tertutup rapat dan kuat. Kalau kita lihat dari grafik PV diagram ini, maka pada saat kondisinya itu menunjukkan volume yang sama, yaitu pada saat garisnya ini memiliki garis ke arah vertikal gini ya. Ini berarti volumenya sama. Nah, kalau kita lihat, kalau volumenya sama, maka tidak ada kerja yang dihasilkan. Tidak ada kerja kompresi dan ekspansi yang dihasilkan. Nah, kenapa kok seperti itu? Kita coba lihat rumus ini ya. Rumus dasarnya dari kerja ekspansi atau kompresi itu kan W sama dengan P kalikan dengan delta V. Nah, delta V sendiri itu adalah perubahan V2 dikurangi dengan V1. Pada saat tidak terjadi perubahan, maka V2 min V1-nya itu menjadi 0, sehingga W-nya sama dengan 0. Kemudian, ketika volume sistem tidak berubah, maka tidak ada kerja yang dilakukan, sehingga W-nya sama dengan 0 ini menghasilkan delta U sama dengan Q. Jadi, energi dalamnya itu sama dengan energi kalor. Nah, kalau saya tuliskan ya, perubahan energi dalam itu kan sama dengan perubahan energi kalor dikurangi dengan kerja. Jadi energi kalor dikurangi dengan kerja, karena tidak ada kerja, maka delta U ini sama dengan Q. Ini ya. Berikutnya kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi Q sama dengan M kalikan C kalikan delta T, di mana C itu adalah kalor spesifik ya. Satuannya joule per kilogram dikalikan dengan Kelvin. Untuk gas ideal, maka kapasitas kalor pada volume konstan CV sama dengan 3/2 R. R-nya adalah konstanta. Kemudian untuk kapasitas kalor pada tekanan konstan, maka CP sama dengan 5/2 dikalikan R. Oke, berikutnya adalah contoh soal ya, tentang pendinginan gas dalam sistem silinder torak. Jadi ada 4 kg gas, itu terdapat di dalam silinder piston. Kemudian gas tersebut itu mengalami proses, di mana prosesnya itu menunjukkan PV konstan ya, P kalikan V pangkat 1,5 sama dengan konstan. Nah, tekanan awal dari gas tersebut adalah 3 bar, kemudian volume awalnya 0,1 meter kubik, dan volume akhirnya menjadi 0,2 meter kubik. Kemudian ada perubahan di energi dalam spesifik, yaitu U2 dikurangi U1 sama dengan minus 4,6 kJ per kilogram. Kemudian tidak ada perubahan signifikan di energi kinetik dan energi potensial. Dan yang untuk pertanyaannya ya, tentukan perubahan energi panas pada sistem. Oke, jadi ini ada tahapannya ya. Kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Jadi diketahui suatu gas tertentu yang berada di dalam sistem silinder torak mengalami proses ekspansi. Kemudian yang ditanya, tentukan perpindahan kalor neto untuk proses tersebut. Dan ini adalah gambarnya ya. Jadi ini ada grafik PV diagram, kemudian ada titik 1 ke titik 2. Oke, kemudian ini mengalami ekspansi ya, dengan acuan PV pangkat 1,5 sama dengan konstan. Ini. Dan terdapat perubahan energi dalam, yaitu sebesar minus 4,6 kJ per kilogram. Nah, asumsinya gasnya itu berada pada sistem tertutup, kemudian prosesnya mengikuti persamaan PV pangkat 1,5 sama dengan konstan. Kemudian yang terakhir, sistem tidak mengalami perubahan energi kinetik dan potensial. Yang perlu dianalisis di sini adalah neraca energi untuk sistem tertutup. Oke, kita tahu bahwasannya rumusan neraca energinya itu adalah
delta EK tambah delta EP tambah delta U sama dengan Q dikurangi dengan W. Karena tidak ada perubahan energi kinetik dan potensial, maka delta EK dan delta EP ini sama dengan 0. Sehingga sisa delta U sama dengan Q dikurangi dengan W. Oke, kemudian delta U ini merupakan hasil perkalian antara massa dikalikan dengan energi dalam spesifik U kecil ya. Jadi massa kalikan U2 min U1 itu sama dengan Q dikurangi dengan W. Nah, setelah itu kita jabarkan ya, sehingga rumusannya menjadi seperti ini. Q sama dengan M kalikan U2 min U1 ditambah W. Di sini kita bisa cari tahu dulu M kalikan selisih U2 min U1 itu berapa, karena masanya diketahui dan perubahan energi dalamnya sudah diketahui, sehingga didapatkan perubahan energi dalamnya adalah sebesar minus 18,4 kJ. Nah, untuk W-nya kita bisa masukkan dengan rumus ini ya. W sama dengan integral V1 ke V2 P kalikan dV. Oke, kemudian karena diketahui bahwasannya kita punya hubungan PV pangkat 1,5 sama dengan konstan, maka P-nya sendiri itu sama dengan konstan dibagi dengan V 1,5 dikalikan dengan dV. Sehingga konstan ini dikatakan bahwasannya P2 itu dikalikan V2 kurangi V1 dikalikan dengan V1 dibagi dengan volumenya, volume 1,5 ini sama dengan minus 0,5 sama dengan plus 17,6 kJ. Sehingga Q-nya ini ketemu sebesar minus 0,8 kJ. Nah, tanda minus menunjukkan terjadinya perpindahan energi neto dalam bentuk perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Berikutnya adalah analisis energi siklus. Di sini ada dua skema siklus yang berbeda. Yang pertama ada siklus daya dan yang kedua ada siklus refrigerasi dan pompa kalor. Siklus daya itu berarti sistem tersebut itu menghasilkan daya atau kerja. Berarti ada usaha yang dihasilkan oleh sistem. Ini, jadi di sini ada sistem tersebut itu menyerap panas dari benda panas, kemudian sistem tersebut itu mengeluarkan mengeluarkan kalor ke daerah yang lebih dingin. Sementara kalau untuk siklus refrigerasi dan pompa kalor, jadi sistem tersebut itu membutuhkan kerja dari luar, kemudian dari kerja dari luar itu tujuannya itu adalah untuk menyerap panas dari benda dingin, kemudian benda dingin ini kalor dari benda dingin ini akan dikeluarkan ke daerah yang memiliki panas yang lebih tinggi. Itu ya. Kemudian, keseimbangan energi untuk suatu sistem yang mengalami siklus termodinamika, maka kita tuliskan seperti ini. Delta E siklus itu sama dengan Q siklus dikurangi dengan W siklus. Nah, W siklus itu sama dengan Q siklus ya. Siklus daya. Untuk mengetahui berapa besar kerja yang dihasilkan oleh siklus ini, maka W siklus itu sama dengan Q in dikurangi dengan Q out. Nah, efisiensi termalnya itu sama dengan out dibagi dengan in ya. Outputannya berupa W siklus dibagi inputannya berupa kalor yang masuk. Sehingga kalau di siklus daya, efisiensinya menjadi Q in dikurangi dengan Q out dibagi Q in, atau sama dengan 1 min Q out per Q in. Berikutnya yaitu siklus refrigerasi dan pompa kalor. Untuk neraca energinya, untuk mengetahui berapa besar kerja yang perlu diberikan ke sistem ini, maka rumusannya adalah kalor yang keluar dikurangi dengan kalor yang masuk. Ini cukup berbeda ya dengan siklus daya, karena di siklus refrigerasi dan pompa kalor, Q out-nya itu lebih besar daripada Q in-nya. Nah,
parameter kinerjanya itu adalah COP, Coefficient of Performance. Jadi beda dengan siklus daya. Kalau siklus daya itu efisiensi, kalau di refrigerasi dan pompa kalor itu adalah COP. Nah, untuk siklus refrigerasi, COP-nya itu diwakili dengan tulisan beta ya. Beta sama dengan Qin dibagi dengan W siklus. Sementara kalau untuk siklus pompa kalor itu adalah gamma. Gamma sama dengan Qout dibagi dengan W siklus. Oke, nah di sini kenapa kok di siklus refrigerasi itu kita menggunakan Qin? Karena kan kita itu ingin menyerap energi panas ya dari suatu benda dingin. Jadi itu adalah Qin-nya. Jadi misalnya kita memasukkan benda dari luar ke dalam kulkas, maka kita akan menyerap panas dari benda tersebut. Nah, itu adalah Qin-nya. Sementara kalau untuk siklus pompa kalor, kenapa Qout? Karena panas yang berguna itu adalah panas yang diberikan ke keluar sistem gitu ya. Jadi kita kan pengen menggunakan pemanas itu kan agar kita mendapatkan udara panas ya. Jadi sistem pemanasnya itu mengeluarkan panas, sehingga yang digunakan di sini adalah Qout. Ini adalah contoh soal siklus pompa kalor. Sebuah siklus pompa kalor memasukkan energi kalor ke dalam rumah pada laju 60.000 BTU per jam. Daya yang masuk ke dalam siklus adalah 7,8 HP. Soal yang pertama, tentukan koefisien kinerja siklus. Dan yang kedua, jika biaya listrik sebesar 0,08 per kWh, tentukanlah biaya listrik per bulan bila pompa kalor dioperasikan selama 200 jam. Nah, penyelesaian soal siklus pompa kalor ini kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya, yaitu berupa data operasi pompa kalor, kemudian ditanya koefisien kinerja siklus, dan yang kedua biaya listrik per bulan. Nah, kalau ada skema atau data yang bisa diberikan ya silakan digambar. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini ada rumah, kemudian rumah ini itu butuh pemanas. Nah, berarti kan panas yang berguna itu adalah yang dikeluarkan melalui Qout ya. Ini. Jadi di sini ada daya yang masuk, daya yang digunakan untuk menyerap Qin ya, kemudian menyerap panas dari luar, kemudian dikeluarkan ke dalam rumah berupa panas yang berguna yang nantinya digunakan sebagai pemanas udara. Nah, asumsi yang kita miliki, sistem memiliki siklus pompa kalor, kemudian pompa kalor dioperasikan selama 200 jam per bulan, dan biaya listriknya sebesar 0,08 per kWh. Ini analisis yang bisa digunakan. Oke, karena siklus pompa kalor, maka di sini kita menggunakan simbol gamma. Gamma sama dengan Q.out dibagi dengan W.cycle. Ini kita masukkan nilainya ya. Q.out-nya tadi satuannya BTU per jam, sementara kalau W.siklusnya itu 7,8 HP. Nah, karena ini nggak sama, maka kita butuh konversi ya. Jadi konversinya seperti ini. Oke, kemudian dihasilkan COP-nya itu ada sebesar 3,02. Oke, nah kemudian berapa biayanya? Nah, biayanya itu kan kita sudah tahu bahwasannya daya siklus yang dibutuhkan adalah 7,8 HP. Nah, sementara itu KWH-nya itu harganya 0,08. Nah, jadi kan ini HP dengan KWH ini kan nggak match ya satuannya, sehingga kita perlu konversi. Jadi cara konversinya itu seperti ini ya, bertingkat seperti ini. Jadi usahakan karena ini KWH-nya itu berada di daerah penyebut, maka untuk yang di sini KWH-nya harus berada di daerah pembilang. Jadi buatlah KWH itu berada di posisi atas. Jadi caranya adalah kita ubah dulu HP-nya menjadi KW, berarti 1 KW dibagi dengan 1,341 HP, berarti HP sama HP ini bisa dicoret ya. Kemudian kita butuh H di sini. Jadi H-nya 200 H per month, jadi 1 bulan itu ada 200 jam ya, karena pengoperasiannya selama 200 jam per bulan, sehingga nanti kita bisa coret nih KWH dan KWH, HP dan HP.
sehingga hasilnya adalah sebesar $93 per bulan. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari saya ya tentang konsep energi dan juga hukum pertama termodinamika. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Dan di sini saya kasih tugas ya, ada 4 tugas. Nah, silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, saya akhiri pertemuan minggu kedua ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.